Halo Sobat Misteri, selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana logika seringkali tertinggal, dan kisah-kisah tak kasat mata mulai berbicara. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita nyata penuh teka-teki, kejadian janggal yang tak bisa dijelaskan, hingga penampakan yang terekam tanpa sengaja. Apakah semua itu kebetulan? Atau pertanda dari sesuatu yang tak terlihat? Bersiaplah, karena perjalanan kita malam ini akan menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Edwin Jenner. Langit sore di desa Karanjati tampak muram, seakan mencerminkan perasaan Lintang yang bercampur aduk. Setelah bertahun-tahun merantau ke kota, akhirnya ia kembali ke desa yang pernah membesarkannya. Bukan untuk pulang selamanya, melainkan hanya sekadar melepas rindu pada ibu angkatnya, Sulastri. Lintang menarik napas dalam-dalam saat melewati gerbang desa yang terbuat dari batu hitam berlumut. Desa Karanjati tak banyak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Rumah-rumah tua dengan dinding kayu berderet rapi di sepanjang jalan setapak, beberapa di antaranya sudah mulai lapuk dimakan usia. Pepohonan rindang menjulang di tepi desa, menciptakan bayangan panjang yang seakan merayap ke tanah. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasananya lebih sunyi dari yang ia ingat. Lintang terus melangkah menuju rumah Sulastri. Ia menoleh ke kanan dan melihat beberapa warga desa berdiri di depan rumah mereka, menatapnya dengan sorot mata penuh kehati-hatian. Bisikan-bisikan lirih terdengar di antara mereka, tetapi Lintang tak ingin terlalu memikirkannya. Sesampainya di rumah Sulastri, ia mendapati ibu angkatnya sedang duduk di teras, pandangannya kosong menatap ke jalanan. Wajahnya tampak lebih tua dari yang ia bayangkan, seakan beban berat telah menekan hidupnya selama bertahun-tahun. Begitu melihat Lintang, mata perempuan itu membesar, kemudian perlahan dipenuhi air mata. "Lintang, kamu pulang," bisiknya, suaranya bergetar. Tanpa pikir panjang, Lintang langsung berlutut di hadapan Sulastri, menggenggam tangannya yang mulai keriput. "Aku pulang, Bu." Mereka berdua berpelukan cukup lama. Lintang bisa merasakan tubuh ibunya yang dulu kuat, kini terasa lebih rapuh. Setelah beberapa saat, Sulastri menarik napas panjang dan menatap Lintang dengan tatapan cemas. "Kamu harus hati-hati, Nak. Sesuatu yang buruk baru saja terjadi di desa ini." Lintang mengernyit. "Apa yang terjadi?" Sulastri ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mbah Wirya meninggal tadi pagi." Lintang terdiam. Ia mengenal Mbah Wirya sejak kecil. Pria tua itu adalah sesepuh desa yang dihormati, dikenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya tentang hal-hal gaib. "Bagaimana beliau meninggal?" tanyanya akhirnya. Sulastri menatap ke arah rumah Mbah Wirya yang tidak jauh dari rumah mereka. "Kematian yang aneh, Lintang. Tubuhnya membiru seperti orang yang keracunan, tapi tidak ditemukan tanda-tanda apapun. Matanya melotot, seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum menghembuskan napas terakhirnya." Lintang merasakan bulu kuduknya meremang. Namun, ia berusaha tetap rasional. "Mungkin penyakit jantung atau serangan stroke," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Sulastri menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti, tapi ada satu hal yang lebih aneh lagi, di meja makan Mbah Wirya, ada sebungkus nasi yang masih hangat. Seolah baru saja ada seseorang yang menghidangkannya untuk beliau. Lintang terdiam. Ia mencoba menepis perasaan tak nyaman yang mulai menyelimuti hatinya. Malam itu, Lintang duduk di teras rumah Sulastri, memandangi hamparan sawah yang samar-samar terlihat di bawah cahaya bulan. Kematian Mbah Wirya memang mengusik pikirannya, tapi ia tak ingin terlibat terlalu jauh. Ia hanya pulang untuk mengunjungi ibunya, tidak lebih. Suara jangkrik bersahutan dengan angin malam yang berembus pelan. Udara dingin menusuk, membawa aroma tanah basah. Lintang menghela napas dan bersiap masuk ke dalam rumah ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. "Tok, tok,
tok. Lintang menoleh. Suara ketukan itu terdengar pelan, tapi jelas. Sulastri sudah tidur sejak tadi, jadi ia yang harus membukanya. Dengan sedikit ragu, ia berjalan menuju pintu dan mengintip melalui celah kecil. Kosong. Tak ada siapapun di luar. Namun, saat ia membuka pintu, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Sebungkus nasi. Lintang menatap bungkusan itu dengan dahi berkerut. Nasi itu dibungkus daun pisang, masih mengeluarkan aroma hangat seperti baru saja dimasak. Di sampingnya, ada selembar kertas kuno berwarna kecoklatan dengan tulisan aksara Jawa yang tidak ia mengerti. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba melihat apakah ada seseorang yang masih bersembunyi di kegelapan. Namun, jalanan desa tetap sepi. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun pohon jati berdesir samar. Lintang membungkuk dan mengambil kertas itu. Sentuhannya kasar, tua, dan hampir rapuh. Ia membaliknya dan menatap tulisan aneh di atasnya. Aksara yang tak bisa ia baca, tapi entah kenapa membuat tengkuknya merinding. Seolah ada sesuatu di balik tulisan itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Ia menelan ludah dan membawa bungkusan nasi serta kertas itu ke dalam rumah. Mungkin besok ia bisa bertanya pada seseorang yang lebih paham soal aksara Jawa. Saat ia menutup pintu, perasaan tak nyaman semakin kuat. Seakan ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Tanpa sadar, Lintang melirik kembali keluar jendela. Dan pada saat itulah, ia melihatnya. Di kejauhan, di antara bayangan pepohonan, tampak sesosok siluet berdiri diam. Sosok itu tak bergerak, hanya menatap ke arahnya. Dan meskipun wajahnya tertutup oleh kegelapan, Lintang bisa merasakan sesuatu yang dingin merayap ke tulangnya. Bisikan halus terdengar di telinganya, meskipun tak ada siapapun di dekatnya. Lintang, waktumu hampir tiba. Jantungnya hampir melompat dari dada. Ia menutup jendela dengan cepat dan mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal. Siapapun yang ada di luar sana, itu bukan manusia. Dan sekarang, Lintang tahu satu hal pasti, ia telah terlibat, suka atau tidak. Malam pertama setelah kematian Mbah Wirya, Lintang nyaris tak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya, tentang sebungkus nasi dan perjanjian aneh yang ditemukan di depan rumah. Ia sudah menyimpannya di dalam lemari, jauh dari jangkauan, tetapi seolah-olah keberadaan benda itu masih bisa ia rasakan. Angin malam berdesir, menggoyangkan dedaunan di luar. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Suasana desa yang sunyi semakin membuat perasaannya tak nyaman. Lalu, sesuatu terjadi. Lintang. Bisikan itu pelan, hampir seperti hembusan angin. Namun, Lintang mendengarnya jelas. Ia menegakkan tubuhnya, napasnya tertahan. Lintang. Suara itu datang dari luar rumah. Lintang melirik ke arah jendela, namun tak ada siapapun di sana. Mungkin hanya perasaannya, pikirnya. Mungkin hanya suara dedaunan yang tertiup angin. Ia berusaha mengabaikannya dan kembali merebahkan diri. Namun, begitu matanya hampir terpejam, bisikan itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lintang, waktumu hampir tiba. Kali ini, tubuhnya merinding seketika. Itu bukan suara angin. Bukan pula suara binatang. Itu suara manusia. Atau sesuatu yang ingin terdengar seperti manusia. Ia meraih senter di meja kecil dekat ranjang dan berjalan pelan ke arah pintu. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Hanya halaman kosong yang diterangi cahaya bulan. Tapi sesuatu menarik perhatiannya, jejak kaki samar di tanah, mengarah ke tepi jalan. Dan di ambang pintu, tergeletak sebungkus nasi. Lintang mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ini nasi yang sama. Daun pisangnya masih segar, dan dari dalamnya, samar-samar tercium aroma nasi putih hangat. Ia tak menyentuhnya. Dengan napas tersengal, ia segera masuk kembali ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat.
Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Keesokan harinya, Lintang menemui sahabat lamanya, Guntur. Mereka dulu tumbuh bersama di desa ini sebelum Lintang merantau ke kota. Guntur kini bekerja sebagai petani, hidup sederhana bersama keluarganya. Mereka duduk di sebuah gubuk kecil di tepi sawah, angin berembus sejuk menerpa wajah mereka. Namun, ekspresi Guntur berubah drastis begitu Lintang menceritakan tentang nasi dan perjanjian bertuliskan aksara Jawa kuno. Wajahnya pucat. "Kamu harus pergi dari desa ini, Lintang," kata Guntur, suaranya gemetar. Lintang mengernyit. "Kenapa? Apa kau tahu sesuatu tentang perjanjian itu?" Guntur menelan ludah, lalu menunduk. "Dulu, aku pernah dengar desas-desus tentang Mbah Wirya. Orang-orang bilang dia bukan sekadar sesepuh desa, tapi juga seseorang yang punya ilmu tinggi. Ada yang percaya kalau dia memperpanjang hidupnya dengan cara yang tak seharusnya." Lintang terdiam. "Maksudmu dengan perjanjian ini?" Guntur mengangguk pelan. "Aku tak tahu pasti, tapi kalau benar namamu ada di dalam perjanjian itu, kau dalam bahaya." Lintang berusaha berpikir logis, tapi pikirannya masih dipenuhi banyak pertanyaan. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" Guntur menatapnya dengan serius. "Temui Ki Sengkala. Kalau ada orang yang bisa memahami perjanjian seperti ini, hanya dia. Ilmunya lebih tinggi dari Mbah Wirya." Lintang mengangguk pelan. Ia pernah mendengar nama Ki Sengkala dulu, seorang dukun tua yang jarang bergaul dengan warga desa. Tapi jika dia memang bisa membantu, maka tak ada salahnya mencoba. Malam itu, Sulastri bersikap berbeda. Saat Lintang mengatakan bahwa ia ingin menemui Ki Sengkala, wajah ibu angkatnya langsung berubah tegang. "Jangan," serunya, nada suaranya lebih keras dari biasanya. Lintang terkejut. "Kenapa, Bu?" Sulastri menggeleng, matanya penuh kecemasan. "Jangan cari tahu lebih jauh, Lintang. Jangan ganggu urusan yang sudah terkubur lama." Lintang menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang disembunyikan Sulastri, itu jelas. "Apa ibu tahu sesuatu?" tanyanya hati-hati. Sulastri tak menjawab. Matanya menerawang, seperti ada ketakutan mendalam yang enggan ia ungkapkan. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Aku hanya ingin kau aman, Nak." Itu saja. Lintang ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ia tahu Sulastri takkan memberi jawaban dengan mudah. Malam berikutnya, sesuatu kembali terjadi. Lintang terbangun dengan perasaan aneh. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melirik jam dinding, pukul 2 pagi. Dan saat itulah, ia mendengar suara itu lagi. "Lintang?" Lintang menegang. Bisikan itu datang dari luar rumah, sama seperti malam sebelumnya. Ia bangkit perlahan, menahan napas. Kakinya melangkah menuju jendela, dan dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan, berdiri seseorang di depan rumahnya. Sosok itu tinggi dan kurus, mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi mulutnya tampak bergerak, berulang kali menyebut namanya. "Lintang, waktumu hampir tiba." Lintang merasa darahnya membeku. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar, ingin memastikan siapa sosok itu. Namun, begitu ia melangkah keluar, sosok itu menghilang. Hanya udara dingin yang menyelimutinya. Dan di ambang pintu, lagi-lagi tergeletak sebungkus nasi. Lintang menatap bungkusan itu dengan ngeri. Kali ini, ia melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Di atas daun pisang yang membungkus nasi, ada bercak darah kering. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia melangkah mundur, lalu menutup pintu dengan cepat. Lintang tahu satu hal, ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang mengincarnya. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat gangguan itu datang. Lintang tidak bisa menunda lagi. Setelah semua kejadian aneh yang ia alami,
ia tahu satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban adalah Ki Sengkala. Pagi-pagi sekali, ia meninggalkan rumah menuju hutan kecil di pinggiran desa, tempat Ki Sengkala tinggal. Jalanan setapak yang ia lewati dipenuhi akar-akar pohon yang mencuat dari tanah, seolah ingin menjegal langkahnya. Udara di sekitar terasa lebih dingin, meskipun matahari sudah cukup tinggi. Saat tiba di depan gubuk tua Ki Sengkala, Lintang merasa ragu. Ia mengetuk pintu perlahan, tapi tidak ada jawaban. Ki Sengkala, panggilnya. Masih sunyi. Saat ia hendak mengetuk lagi, pintu berderi terbuka dengan sendirinya. Di dalam, Ki Sengkala sudah duduk bersila di atas tikar pandan, seperti sudah menunggu. Matanya yang tajam menatap Lintang, seolah bisa melihat isi hatinya. "Kau akhirnya datang," kata dukun tua itu dengan suara parau. Lintang melangkah masuk dengan hati-hati, lalu duduk di hadapannya. Ia mengeluarkan selembar perjanjian bertuliskan aksara Jawa kuno yang ditemukan di depan rumahnya. "Apa Ki Sengkala tahu apa arti tulisan ini?" tanyanya, menyodorkan kertas tersebut. Ki Sengkala mengambilnya dengan tangan gemetar, lalu mulai membacanya dalam diam. Semakin lama ia membaca, ekspresinya semakin serius. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan menatap Lintang dengan pandangan yang sulit diartikan. "Ini perjanjian yang sangat tua," katanya pelan. "Mbah Wirya membuat kesepakatan dengan makhluk gaib untuk memperpanjang hidupnya. Tapi, ia telah melanggar janji itu." Lintang menelan ludah. "Melanggar bagaimana?" "Seharusnya, ketika waktunya tiba, ia harus menyerahkan dirinya," jelas Ki Sengkala. Namun, Mbah Wirya mencoba mencari cara untuk menghindari kematiannya. Ia ingin menggantikan dirinya dengan orang lain. Lintang mengernyit. "Jadi, ia mencari tumbal?" Ki Sengkala mengangguk. "Dan nama yang tertulis di perjanjian ini?" Ia menatap Lintang tajam. "Adalah namamu." Lintang merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. "Tidak mungkin," bisiknya. "Aku berharap aku salah," kata Ki Sengkala, "tapi ini jelas. Kau adalah pengganti yang telah disiapkan oleh Mbah Wirya." Lintang menggigit bibirnya. "Tapi kenapa aku? Aku bahkan sudah lama meninggalkan desa ini." "Itulah yang harus kau cari tahu," jawab Ki Sengkala. "Tapi yang jelas, makhluk yang terikat dalam perjanjian ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ia akan terus mengejarmu sampai perjanjian ini ditepati." Lintang mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, bagaimana caranya agar aku bisa lepas dari ini?" Ki Sengkala terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada cara. Tapi risikonya besar. Kita harus mencari titik kelemahan dalam perjanjian ini. Sesuatu yang bisa membatalkannya." Lintang mengangguk. "Aku akan melakukan apapun." Ki Sengkala menatapnya dalam-dalam. "Jangan berkata seperti itu. Perjanjian seperti ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jika kau salah langkah, nyawamu benar-benar akan menjadi miliknya." Lintang merasakan ketegangan menyelimuti dirinya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Saat Lintang kembali ke rumah, langit mulai gelap. Ia masih memikirkan perkataan Ki Sengkala. Namun, sesampainya di rumah, ia mendapati sesuatu yang aneh. Pintu rumah terbuka sedikit, seperti seseorang baru saja masuk. Ia melangkah dengan hati-hati, mencari keberadaan Sulastri. "Ibu," panggilnya. Tak ada jawaban. Lintang masuk ke dalam dan menemukan Sulastri sedang duduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya, mendekat. Sulastri mendongak perlahan, matanya sembab. "Kau harus pergi dari sini, Nak," katanya lirih. Lintang mengerutkan kening. "Apa maksud ibu?" Sulastri menggenggam tangannya erat. "Aku mohon, tinggalkan desa ini sekarang juga. Ini bukan tempat yang aman bagimu." Lintang menatapnya dengan curiga. "Ibu tahu sesuatu tentang perjanjian itu, bukan?"
Sulastri menggeleng cepat. Aku hanya ingin kau selamat. Lintang tidak yakin dengan jawaban itu. Ada sesuatu yang disembunyikan Sulastri. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Lintang membeku. Suara bisikan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan dari luar rumah. Bisikan itu berasal dari dalam rumahnya sendiri. Napasnya tercekat. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Di sudut ruangan yang gelap, sesuatu bergerak. Bayangan hitam berdiri di sana, tubuhnya tinggi dan kurus, wajahnya tertutup kegelapan. Bibirnya bergerak perlahan, mengeluarkan suara yang tak beraturan. Waktumu sudah tiba. Lintang mundur selangkah, jantungnya berdebar keras. Sulastri menjerit dan menarik tangan Lintang, mendorongnya ke arah pintu. Lari, Lintang. Tapi sebelum mereka bisa keluar, bayangan itu melayang cepat ke arah mereka. Pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Dan suara bisikan itu semakin dekat. Malam itu, Lintang tidak bisa tidur. Bayangan sosok hitam yang muncul di rumahnya masih menghantui pikirannya. Bisikan-bisikan itu terdengar seakan terus berputar di kepalanya, mengingatkannya bahwa waktunya semakin menipis. Setelah apa yang dikatakan Ki Sengkala, satu pertanyaan besar menghantui benaknya. Mengapa dirinya yang dipilih dalam perjanjian itu? Jawabannya mungkin ada pada masa lalunya. Lintang menyadari, ada sesuatu yang tidak ia ketahui tentang dirinya sendiri. Ia harus menggali lebih dalam, dan satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban adalah Sulastri. Pagi-pagi, sebelum matahari naik sempurna, Lintang duduk di hadapan Sulastri. Wajah ibu angkatnya itu tampak lebih tua dari biasanya, matanya cekung seperti kurang tidur. "Ibu," suara Lintang terdengar dingin. "Aku ingin tahu yang sebenarnya." Sulastri menunduk, menggenggam tangannya sendiri dengan erat. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara gemetar. Lintang menatapnya tajam. "Tentang perjanjian itu." "Tentang aku." Sulastri membeku. Lintang menghela napas dalam. "Aku sudah bertemu Ki Sengkala. Aku tahu ada perjanjian antara Mbah Wirya dan makhluk gaib. Dan aku tahu namaku ada dalam perjanjian itu." Sulastri langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Lintang mengepalkan tangannya. "Jelaskan, Ibu. Mengapa namaku bisa ada di sana?" Sulastri menunduk, bahunya bergetar. "Lintang?" Suaranya nyaris tak terdengar. Lintang menunggu, memberi waktu agar Sulastri bisa mengumpulkan keberanian. Akhirnya, dengan suara lirih, Sulastri berkata, "Karena akulah yang menyerahkan namamu." Lintang terhenyak. Dadanya terasa sesak, seakan ada beban berat yang tiba-tiba menghimpitnya. "Apa?" bisiknya, nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Sulastri mulai terisak. "Dulu, kau sakit keras, Nak. Kau masih kecil waktu itu, usiamu baru 5 tahun. Demammu tinggi berhari-hari, tubuhmu lemah, kau bahkan tak bisa membuka mata. Aku sudah mencoba segalanya, membawa tabib, mencari obat, tapi tak ada yang bisa menyembuhkanmu." Lintang mendengar dengan tubuh kaku. Sulastri melanjutkan dengan suara yang bergetar. "Aku putus asa. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kau adalah anak yang aku besarkan dengan kasih sayang. Aku tidak punya siapa-siapa selain kau." Ia mengusap wajahnya, seolah berharap bisa menghapus air matanya yang terus mengalir. "Jadi, aku pergi ke Mbah Wirya." Nama itu kini terdengar lebih menyesakkan di telinga Lintang. "Aku memohon kepadanya agar menyelamatkanmu," lanjut Sulastri. "Ia bilang bisa menyembuhkanmu, tapi ada syaratnya." Lintang sudah bisa menebak jawabannya, tapi ia tetap ingin mendengarnya langsung. "Syaratnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Sulastri menutup matanya erat-erat, lalu berkata, "Saat waktunya tiba kau harus menggantikan dirinya dalam perjanjian." Lintang merasakan darahnya berdesir kencang.
Sulastri mulai menangis lebih keras. Aku tidak punya pilihan, nak. Saat itu, aku hanya ingin kau hidup. Aku tak bisa membayangkan kehilanganmu. Lintang bangkit berdiri, kursi yang ia duduki terseret ke belakang, menciptakan bunyi nyaring di lantai kayu. Jadi ibu menukarkan hidupku, suaranya terdengar tajam, penuh kemarahan dan pengkhianatan. Sulastri menggeleng keras. Aku tidak tahu kalau perjanjian ini akan menghantuimu sekarang. Aku pikir masih ada waktu. Lintang mengepalkan tangannya. Waktu? Waktu untuk apa, Bu? Waktu sampai aku lupa. Waktu sampai aku akhirnya mati menggantikan Mbah Wirya? Sulastri terisak, tak mampu menjawab. Lintang merasa dunianya runtuh. Selama ini, ia percaya bahwa Sulastri adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Namun, kenyataan yang baru ia ketahui ini menghancurkan semua kepercayaannya. Ia berbalik, hendak pergi dari hadapan Sulastri. Namun tiba-tiba, udara di dalam rumah berubah. Suhu turun drastis. Dada Lintang terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan. Lalu, suara itu muncul lagi. Janji harus ditepati. Lintang membeku di tempatnya. Sulastri menatapnya dengan ketakutan. Tidak. Gumamnya. Dari sudut ruangan, bayangan hitam mulai membentuk sosok. Sebuah wajah muncul dari kegelapan, keriput dan penuh lubang seperti mayat yang membusuk. Roh Mbah Wirya. Tapi kali ini, ia terlihat lebih mengerikan. Matanya yang dulu melotot saat ia mati kini lebih gelap, kosong, dan dalam. Bibirnya yang dulu diam kini bergerak, mengeluarkan suara yang tidak seharusnya bisa dikeluarkan manusia. Lintang? Sulastri menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Lintang sendiri tak bisa bergerak. Mbah Wirya melayang mendekat, suaranya terdengar lebih tajam. Waktumu sudah tiba. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam rumah, menerbangkan barang-barang di sekeliling mereka. Lintang mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Mbah Wirya mengangkat tangannya, seakan hendak meraih Lintang. Sulastri menangis terseduh-seduh, berlutut di lantai. Aku mohon, jangan ambil dia, ratapnya. Mbah Wirya menoleh padanya, wajahnya tanpa ekspresi. Janji harus ditepati, ulangnya. Lintang merasakan sesuatu menarik tubuhnya. Suatu kekuatan yang tak terlihat mulai menghisapnya ke dalam kegelapan yang ada di belakang Mbah Wirya. Ia mencoba melawan, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat tarikan itu. Lalu, Lintang? Sulastri tiba-tiba bangkit dan meraih tubuhnya, menariknya dengan sekuat tenaga. Mbah Wirya menggeram, tangannya bergerak lebih cepat. Lintang merasa sekelilingnya mulai memudar. Bayangan hitam semakin pekat, udara semakin dingin, dan suara bisikan itu semakin kencang. Tumbal harus dibayar. Lintang menjerit, mencoba melepaskan diri. Tapi bayangan itu menelan mereka semakin dalam. Sulastri memeluknya erat, menangis keras. Maafkan ibu. Lintang hanya bisa menatapnya. Dan seketika, semuanya menjadi gelap. Lintang duduk bersila di depan Ki Sengkala. Malam ini adalah penentuan. Jika kau gagal, kau tidak akan punya kesempatan kedua. Suara Ki Sengkala terdengar berat. Mbah Wirya dan makhluk itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lintang mengangguk mantap. Ia tahu risikonya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Sulastri, yang duduk tak jauh darinya, menatap dengan mata berkaca-kaca. Lintang, kau yakin ingin melakukan ini? Jika tidak sekarang, aku akan mati, Bu. Sulastri terisak, tapi ia tahu Lintang benar. Ki Sengkala menarik napas panjang dan mulai menaburkan dupa di sekeliling mereka. Asap putih mengepul, menyebarkan aroma kemenyan yang menusuk. Lakukan persis seperti yang kuajarkan, ucapnya. Lintang menggenggam selembar daun lontar yang berisi tulisan aksara Jawa kuno, salinan dari perjanjian Mbah Wirya.
Ini adalah kunci untuk membatalkan perjanjian itu. Di tengah heningnya malam, Ki Sengkala mulai melantunkan mantra. Angin bertiup kencang, seakan Allah menyadari apa yang sedang terjadi. Lalu, suara itu kembali. Janji harus ditepati. Bayangan hitam muncul dari udara kosong, membentuk sosok Mbah Wirya. Wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Mata hitam pekat, kulitnya mengelupas seperti mayat yang membusuk. Di belakangnya, sesuatu bergerak dalam kegelapan. Sesosok makhluk lain lebih besar, lebih mengerikan. Sudah terlambat, Lintang. Suara Mbah Wirya terdengar seperti desisan ular. Lintang menelan ludah, tapi ia tidak mundur. Janji ini tidak adil, teriaknya. Mbah Wirya tertawa dingin. Tidak ada yang adil dalam perjanjian dengan makhluk gaib. Lintang melihat ke arah Ki Sengkala, menunggu aba-aba. Ki Sengkala mengangguk cepat. Lakukan sekarang. Lintang merobek daun lontar dan membakarnya di dalam mangkuk tanah liat. Api membesar secara tiba-tiba, menciptakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mbah Wirya menggeram. Kau pikir itu cukup untuk membatalkan perjanjian? Tiba-tiba, angin berputar liar. Bayangan hitam mencengkram tubuh Lintang. Ia menjerit, merasakan sakit yang luar biasa. Sulastri berlari ke arahnya. Tidak. Ambil aku. Aku yang membuat perjanjian ini. Mbah Wirya menoleh ke arahnya. Sudah terlambat, Sulastri. Kau bukan lagi bagian dari perjanjian ini. Sulastri menangis. Aku ibunya. Aku yang seharusnya menggantikannya. Ki Sengkala mencoba menghalau kekuatan itu dengan mantra, tapi bayangan hitam semakin menelan tubuh Lintang. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebungkus nasi. Lintang teringat kata-kata Ki Sengkala, perjanjian bisa dibalik jika kau menemukan celahnya. Mbah Wirya selama ini meninggalkan nasi itu sebagai simbol perjanjian. Lintang bergerak cepat. Dengan tangan gemetar, ia meraih nasi itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mbah Wirya terkejut. Tidak. Apa yang kau lakukan? Lintang mengunyah dan menelannya. Tiba-tiba, tubuh Mbah Wirya bergetar hebat. Ia menjerit kesakitan. Dari balik kegelapan, makhluk yang lebih besar mulai menariknya. Mbah Wirya meronta, tapi kekuatan itu terlalu besar. Tidak. Ini bukan bagian dari perjanjian. Namun, semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan detik, tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan, bersama makhluk yang dulu ia buat perjanjian dengannya. Angin berhenti. Keheningan menyelimuti malam. Lintang jatuh terduduk, napasnya memburu. Sulastri berlari dan memeluknya. Kau berhasil, nak, kau berhasil. Ki Sengkala menutup matanya, menghembuskan napas panjang. Akhirnya, perjanjian ini berakhir. Lintang ingin mempercayai itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Keesokan paginya, semuanya tampak kembali normal. Lintang berdiri di depan rumahnya, menikmati udara segar yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, ketika ia menoleh ke bawah, jantungnya berhenti berdetak. Di teras rumahnya, sebungkus nasi tergeletak di sana.